Propam Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi Polres Lombok Barat untuk dugaan pelanggaran kode etik Bribtu Rizka tersangka pembunuhan suaminya Brigadir Esko Foscarelli. Brigadir Esko yang bertugas di Polsek Sekotong ditemukan tewas mengenaskan dengan leher terjerat tali di belakang rumahnya di Desa Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat. Propam melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik Bribtu Rizka sebagai anggota Polres Lombok Barat. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid pada Senin 22 September 2025. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran disiplin sekaligus memastikan proses pidana berjalan sesuai aturan. Keluarga Brigadir Esko juga dimintai keterangan guna melengkapi data penyelidikan polisi. Kuasa hukum keluarga Munahan menyatakan pihaknya telah memberikan kontak dan informasi yang diperlukan kepada Propam Nusa Tenggara Barat. Ia menilai sidang kode etik bisa berlangsung beriringan dengan proses pidana sebagaimana kasus serupa sebelumnya. Propam juga memastikan sanksi yang akan dijatuhkan termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Bribtu Rizka. Sementara itu, Bribtu Rizka telah resmi ditahan di Rutan Polda Nusa Tenggara Barat. Kuasa hukumnya Rosi menyatakan surat penahanan sudah diterima pihaknya. Adapun tim pembela masih mempelajari langkah hukum terkait penangguhan penahanan tersebut. Polres Lombok Barat dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap mertua Brigadir Esko, Amaksiut 50 tahun sebagai saksi kunci kasus pembunuhan pada Senin 22 September 2025. Amaksiun merupakan orang pertama yang menemukan jasad Brigadir Esko dalam kondisi terjerat tali. Insiden tragis itu terjadi di sebuah pohon di Dusun Yur Lembang, Desa Lembar pada Minggu 24 Agustus lalu. Adapun pemeriksaan juga dilakukan terhadap ayah korban, Samsul Herawadi yang hadir bersama 6 kuasa hukum. Hingga kini total 55 saksi telah dimintai keterangan oleh tim penyidik. Kuasa hukum korban Muhanan menyebut pemeriksaan Samsul mencakup tambahan 5 pertanyaan sesuai pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertanyaan seputar hubungan korban dan pelaku serta kebiasaan keduanya menjadi fokus penyelidikan. Lantas Muhanan menegaskan kehadiran Ahmad Siut menunjukkan upaya polisi memperdalam kronologi penemuan jasad. Sementara itu, tim gabungan Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Barat terus menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Muhammad Khalid, memastikan pendalaman kasus masih berlangsung intensif. Polisi menilai keterangan para saksi untuk mengungkap motif dan keterlibatan pihak lainnya. Untuk kegiatan hari ini apa nih Ki? Hasil. Untuk pemanggilan hari ini kebetulan beliau ada tambahan kesaksian, BAP tambahan, seputar pertanyaan, ada sekitar 4 pertanyaan tambahan yang isinya terkait dengan internal keluarga saja. Bahwa hubungan antara pelaku dengan korban adalah suami istri dan kebiasaan mereka. Itu saja yang dipertegas oleh pihak Kepolisian Lombok Barat sebagai keterangan tambahan dari pelapor. Poin dari pertanyaan penyidik tadi apa? Poinnya hanya tentang kebiasaan antara korban dan pelaku. Lalu kemudian kebiasaan beliau setelah mengunjungi korban dan pelaku. Nah, itu saja intinya. Hubungan mereka, keseharian mereka, dan apakah ada masalah dan sebagainya. Kalau terkait dijadikannya tersangka istri dari almarhum ini, pernyataan PH seperti apa? Kalau pernyataan kami sebagai pendampingnya beliau ini, kita apresiasi pihak kepolisian sudah ada titik terang ya, dengan kasus ini. Tapi kami tetap berharap bahwa
akan ada pelaku lain, karena kalau kita melihat dari TKP pertama lalu kemudian TKP kedua, tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang, pasti ada lebihnya. Nah, itu yang kami harap dan kami pertanyakan juga tadi sama penyidik. Kami berharap bahwa jangan selesai di sini, tapi silakan kembangkan lalu kemudian siapa saja nanti yang ikut itu urusannya mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.